Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsadin Hidayatullah ingin membawa tutorial untuk memasak sebuah mie yang lezat. Begini, saya akan tampilkan bagaimana bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi berikut bahan-bahannya adalah pertama itu mie, air 300 ml dan telur 1 butir, entah digoreng atau direbus, saya suka pakai. Dari ini kita mulai agenda. Mari kita lanjutkan untuk penggunaan bahan-bahan untuk alat-alat masak ya. Yang pertama itu adalah alat masak seperti panci namanya panci ya, digunakan untuk memasak mie. Nanti saya masak mie pakai ini. Lalu juga ini kompor itu untuk memunculkan api. Kemudian ada juga wajan untuk memasak telur, karena saya maunya memasak telur goreng. Lalu ada juga mangkuk untuk menaruh sajian di sini ya. Dan juga garpu untuk alat makan. Tapi dia patah. Saya lanjutkan kepada tutorialnya. Jadi yang pertama itu adalah menggunakan air dan menuangkan air kepada panci. Kita alir aja ya. Ya. Lalu kita gunting minyak kemasannya. Jadi selanjutnya adalah membuka bagian kemasan ini. Kita akan buka ya dengan saya nggak sempat ya. Kemudian kita keluarkan bumbu-bumbu yang digunakan untuk menambah kekayaan rasa padanya. Ya, kemudian kita gunting bumbunya. Kita giniin dulu supaya bumbunya tidak bercecer ketika digunting. Siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita tabur. Kita juga menggunakan minyak di sini. Semua bumbu sudah ditaburkan ke dalam mangkok. Sekarang saatnya merebus mie dan menyalakan api. Oke, kita tunggu. Kembali ke bagian berikutnya. Sembari air direbus untuk kepentingan menghangatkan dan melunakkan mie, kita akan menghidupkan kompor untuk menggoreng telur. Setelah itu kita pecahkan telur supaya telur bisa kita goreng. Buang kedua kelopak telur dan kita goreng menggunakan spatula. Kita tunggu telurnya hingga mengeras, hingga sedikit mengeras supaya bisa kita bolak-balik. Jangan lupa kita kasih garam terlebih dahulu karena untuk mempertambah rasa. Sedikit saja. Jangan lupa juga kita tambahkan perasa lain. Air selama mendidih. Oh iya.
Begini cara memasak. Oh, masih lunak ya. Masih menjadi cair. Kemudian kita balikkan telur ke sisi sebaliknya, yaitu sisi di bawah sampai patah ataupun rusak. Tapi saya di sini udah rusak. Gagal buat telur. Ya. Kemudian kita rebus nih. Dan matikan kalau sudah mengecek sisi baliknya. Oh, sisi baliknya sudah matang. Jadi mari kita matikan. Keringkan telurnya supaya bisa memisahkan minyak dengan telur. Pada tahap selanjutnya mie sudah mulai melunak, jadi mari kita acak-acak untuk mempertambah proses pelunakan tersebut. Kita mengecek apakah dia sudah bisa dimakan atau tidak, karena kalau tidak, kita tidak ingin mie-nya memiliki tekstur yang lebih kenyal. Kita hanya ingin mie-nya memiliki tekstur yang cukup. Kita tunggu. Perebusan sudah selesai. Dikarenakan ini mie kuah, jadi saya akan langsung menaruh mie sekalian airnya kepada mangkuknya. Begini caranya. Tumpah. Wow, pemandangan ekstrim. Selesai. Kemudian kita taruh telur pada. Tapi sebelum itu kita kocok-kocok dulu bumbunya supaya meresap, supaya rasanya rata. Dengan ini rasa mie dapat menyebar ke segala minyak. Setelah selesai, kita taruhkan telur untuk mempertambah lauknya. Selesai. Adapun secara teori, menurut Gordon Ramsay, dalam memasak mie itu perlunya waktu. Timing is everything. Jika terlalu lama, mie akan menjadi lembek. Kemudian menurut Jamie Oliver, ia menyarankan untuk menambahkan bahan-bahan lain seperti bahan-bahan yang segar untuk mengangkat rasa dasar pabrikan dari mie instan tentunya. Kemudian ada juga bagi Chef Renata, untuk memasak mie menurut Chef Renata, kuncinya adalah teknik sederhana yang dieksekusi dengan benar. Mie itu harus dimasak yang kenyal, bumbu yang tidak hanyut, kemudian hasil akhir yang lebih harmonis. Kemudian untuk memasak sebuah telur ceplok atau telur goreng yang saya masak tadi bersama mie, menurut koki Prancis terkenal, bapak kuliner modern Prancis, letakkan sepotong mentega segar di penggorengan dan biarkan meleleh asal menyebar dan tentu saja tidak sampai pecah. Kemudian pecahkan telur yang sangat segar ke dalam piring kecil atau wajan, kemudian berhati-hati dan masukkan ke penggorengan.
Masak dengan panas serendah mungkin sehingga putih telur menjadi creamy dan kuning telur menjadi panas tapi tetap encer. Di penggorengan lain, lelehkan sepotong mentega. Pindahkan telur ke piring yang sedikit hangat, taburi garam dan mentega, dan pelan-pelan siram atasnya dengan mentega yang hangat. Begitu menurut secara teori